Siapakah atau pihak manakah yang paling dikutuk bangsa Palestina terkait kesengsaraan mereka selama bertahun-tahun? Jawabannya bisa dipastikan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan para pemimpin Zionis lainnya yang terdahulu, yang terus mencengkramkan penjajahannya atas Palestina. Namun sebenarnya ada sosok lain yang mungkin bukan hanya dibenci, tapi juga disumpah serapahi hingga 7 turunan, dilaknat, bahkan bisa jadi diumpat sebagai si keparat. Dia adalah Arthur James Balfour yang hidup antara 1848 sampai 1930. Ia pernah menjadi PM Inggris Raya tahun 1902 sampai 1905. Setelahnya, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tahun 1916 hingga 1919. Ketika menjadi Menteri Luar Negeri itulah Balfour mengeluarkan surat penting yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Balfour, The Balfour Declaration. Inti dari deklarasi itu adalah surat penting Menlu Balfour kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lord Walter Rothschild, untuk disampaikan kepada Federasi Zionis di seluruh Inggris Raya dan Irlandia. Isinya sebuah janji untuk mendukung keinginan Zionis buat tanah air Yahudi di wilayah Palestina. Deklarasi Balfour kini hampir genap seabad. Seandainya tidak ada deklarasi yang dirilis 100 tahun lalu itu, atau tepatnya tanggal 2 November 1917, nasib bangsa Palestina dan bahkan negara-negara di Timur Tengah bisa menjadi lain. Bangsa Palestina mungkin saja sudah merdeka di tanah airnya sendiri, sebab sebelum itu negara Yahudi akan didirikan di Argentina ataupun Uganda. Namun, sebagaimana bunyi sebuah ungkapan bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang. Inggris pada sekitar Perang Dunia ke-1 tahun 1914 sampai 1918 ibarat penguasa 4 penjuru mata angin, sangat dikdaya sekali. Itulah sebabnya mereka menyebut dirinya sebagai Great Britain alias Britania Raya atau Inggris Raya. Di Timur Tengah, yang dulu Inggris menyebutnya kawasan Timur Jauh, pada sekitar Perang Dunia I, Sang Britania Raya bukan hanya mengeluarkan janji Balfour, namun juga mengumbar janji-janji lain, di antaranya janji kepada Syarif Hussein bin Ali, Gubernur Mekkah tahun 1908, dan kemudian Raja Hijaz tahun 1916 sampai 1924. Inti dari janji yang kemudian dikenal dengan nama Correspondence Hussein McMahon. Inggris siap membantu mempersatukan wilayah Arab di bawah kepemimpinan Syarif Hussein. Juga janji kepada Perancis untuk membagi pengaruh mereka di wilayah-wilayah yang waktu itu masih di bawah kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah. Berbagai janji itu ternyata banyak yang saling bertolak belakang. Namun hal itu tampaknya tidak masalah bagi Inggris. Yang terpenting adalah bagaimana pihak-pihak yang dijanjikan turut ambil bagian untuk segera mengakhiri kekuasaan kekhalifahan Utsmaniyah di Timur Tengah. Apalagi saat itu Turki dikenal sebagai negara sakit di Eropa. Tentang pembagian wilayah bisa diputuskan kemudian sesuai perkembangan. Disinilah kepandaian atau tepatnya kelicikan kaum Zionis
memanfaatkan pihak lain untuk kepentingannya. Misalnya, bagaimana mereka mengubah janji menjadi izin hijrah dari tanah air Yahudi menjadi negara nasionalis Yahudi, dan seterusnya. Termasuk bagaimana mereka mengubah dari negara yang sangat kecil sesuai keputusan 181 Sidang Umum PBB pada tahun 1947 menjadi negara luas hingga keluar resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242. Keputusan 181 Sidang Umum PBB 1947 membagi wilayah Palestina untuk Yahudi dan Arab atau Palestina, sedangkan resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967 adalah tentang gencatan senjata dan tuntutan agar Zionis Israel menarik diri dari wilayah-wilayah Arab. Namun, Israel hanya bersedia menerima gencatan senjata, tapi tetap menduduki wilayah-wilayah yang dikuasainya, termasuk sebagian wilayah Suriah, Mesir, Yordania, dan seluruh wilayah Palestina. Satu abad deklarasi Balfour dan perkembangan yang menyertainya, terdapat beberapa catatan yang bisa diambil sebagai pelajaran. Pertama, faktualisasi di lapangan lebih penting daripada argumen hukum atau moral. Disinilah yang membedakan elit politik Yahudi dan elit politik Palestina. Perbedaan itu bukan hanya menyangkut keberhasilan pihak Yahudi membangun pemukiman di wilayah yang sebelumnya bukan milik mereka, sementara orang-orang Palestina sudah tinggal di tanah mereka sendiri, namun juga terkait kemampuan mereka membentuk lembaga-lembaga politik, keamanan, ekonomi, dan sosial. Padahal saat itu pihak Yahudi belum mempunyai lobi internasional. Yang jadi pembeda adalah pihak Palestina tidak berbuat banyak untuk membentuk lembaga-lembaga negara. Mereka tidak siap, dan ketika PBB mengeluarkan resolusi untuk membagi wilayah Palestina, pihak Yahudi telah siap untuk menjalankan pemerintahan lengkap dengan segala perangkatnya. Mereka pun siap untuk perang dalam jangka panjang sekalipun. Sementara pihak Palestina lebih banyak mengandalkan negara-negara Arab yang juga dalam kondisi susah akibat penjajahan dan persoalan-persoalan dalam negeri masing-masing. Akibatnya, ketika terjadi perang, mereka pun tak berdaya. Catatan kedua, sebuah perjuangan membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan kelihayan untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Perang Dunia I dan II serta hasil-hasilnya telah membawa pengaruh besar kepada orang-orang Yahudi, Arab, dan Palestina. Pun Perang Dingin dan kemudian runtuhnya Uni Soviet berikut akibat-akibat yang menyertainya. Juga peristiwa serangan 11 September 2001 yang telah meluluhlantakkan gedung kembar World Trade Center di New York. Bagi pihak-pihak yang berkonflik atau sedang berjuang mewujudkan kemerdekaan, diperlukan kemampuan untuk bisa menghadapi dan memanfaatkan setiap perkembangan. Juga perundingan Oslo yang untuk pertama kalinya memberikan otoritas Palestina kewenangan terbatas memerintah tepi barat dan jalur Gaza. Kini semuanya kembali kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemimpin Palestina. Apakah mereka akan membiarkan Palestina terpecah antara faksi Fatah di tepi barat dan Hamas di jalur Gaza, serta terus terancam kekerasan dari Israel serta melupakan kemerdekaan? Ataukah mereka akan bersatu dan merespon positif semua perkembangan yang sedang dan akan terjadi? Namun perlu dicatat, perang 1948, 1956, 1967,
1973 serta Intifadah 1 dan 2, kedua belah pihak tidak ada yang bisa menang telak. Israel tidak bisa mengenyahkan perjuangan Palestina dan sebaliknya Palestina juga tidak bisa melempar Israel ke laut. Arthur James Balfour boleh saja dilaknat dan diteriaki si keparat lantaran 100 tahun lalu telah merilis deklarasi Balfour yang menjadi cikal bakal negara Zionis Israel di wilayah Palestina. Namun meratapi nasib berkepanjangan tak akan ada gunanya. Para pemimpin Palestina dan negara-negara Arab harus mampu merespon positif perkembangan dunia, termasuk perubahan kekuatan global untuk kepentingan perjuangan bangsa mereka. Perjanjian Camp David telah berhasil mengembalikan Sinai ke pangkuan Mesir. Begitu pula dengan perundingan Yordania dengan Israel. Termasuk, dan inilah yang menjadi catatan ketiga, bahwa perubahan besar hanya akan terjadi bila ada perundingan antara Arab dan Yahudi, juga antara Yahudi dan Palestina. Bahkan pandangan masyarakat dunia sangat miring terhadap mereka. Misalnya, mereka dianggap sebagai pembunuh Nabi Isa. Gerakan anti-Yahudi juga semarak seperti diperlihatkan Nazi Jerman. Mereka juga ditolak di mana-mana. Sebaliknya, orang-orang Palestina hidup di tanah mereka, di tanah air mereka sendiri. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Alula Vision.